الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Kiskan maknanya dengan sebutan Masjid Raya bercita rasa haram dan nabawi begitu. Jadi intinya apapun juga kegelisahan umat datanya ke masjid. Di Masjid Raya Sumatera Barat memiliki imam besar. Imam yang jadi panutan umat, yang menjadi tauladan umat, yang juga fasih bacaan sholatnya. Wabarakatuh, ini suasana di kawasan Masjid Raya Sumatera Barat pada hari Jumat 18 Februari 2022. Saya akan bawa para penonton saya untuk melihat prosesi ibadah sholat Jumat pada 18 Februari 2022. Lihat ramai, mobil-mobil penuh di parkiran. Sangat ramai sekali. Parkiran di kawasan Masjid Raya Sumatera Barat ini bebas parkir. Tidak boleh ada pungutan kalau seandainya kendaraan parkir di tempat parkir yang disediakan oleh masjid, tentu berada di dalam kawasan perparkiran Masjid Raya. Di kawasan sebelah kanan, sebelah kiri ya, ada juga pedagang kaki lima yang jualan. Ada minuman, ada juga peralatan ibadah seperti kopiah, juga ada batagor. Nah, cukup ramai juga yang memanfaatkan jasa. Halo Bu, apa kabar? Sehat? Iya. Ini juga ada produk halal aroma Timur Tengah, parfum. Nah, ini ada sudut, ini kantor Masjid Raya Sumatera Barat yang sedang dalam rehab ya. Ini kawasan di salah satu sayap masjid. Ini biasanya digunakan juga kalau seandainya jamaahnya cukup membludak, digunakan juga untuk sholat. Tapi karena memang dalam kondisi rehab, ada yang diperbaiki sehingga memang masih belum rapi, dan terlihat ada peralatan-peralatan yang masih terserak di mana-mana, alat material. Ini toilet. Juga ada ibu-ibu yang menjual kacang rebus. Nah, inilah potretnya. Rebus. Nah, ini sudah mengalami kropos. Tentunya mesti segera direhab atau diperbaiki. Ini mengurangi kecantikan, mengurangi keindahan Masjid Raya karena kurangnya perawatan Masjid Raya. Strukturnya kelihatannya sudah lama ini, karena belum diperbaiki. Ya, demikianlah faktanya. Oh ya, siap. Baik, terima kasih. Ya, jadi kalau masuk wilayah parkir ini katanya sendal harus dilepas. Pikir ini sangat betul juga. Nah, saya letak di ujung sini aja. Atau mungkin di sini bersama teman-temannya. Nah, ini barisan sendal. Ibu jual pisang rebus. Ini pengamanan dari Masjid Raya. Orang azan.
Nah, memasuki ruang tempat duduk. Cukup banyak juga fasilitas tempat duduknya. Ini tempat buang air kecil, ini khusus duduk. Airnya keras. Ada rentan. Masuk ruang sholat, kita naik ke lantai 2. Oh, udah penuh. Kita coba di sana, di dalam. Oh, penuh sekali. Coba merusak ke dalam. Selesai penyelenggaraan sholat Jumat 13.15, pukul 13.15, Masjid Raya Sumatera Barat. Cukup ramai. TV-nya nggak hidup. Sholat di luar, masih di kawasan di dalam. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Jumat 18 Februari 2022. Barusan saya selesai menyelenggarakan sholat Jumat berjemaah. Ya, Jumat tentu ya berjemaah di Masjid Raya Sumatera Barat. Masjid Raya Sumatera Barat ini merupakan masjid milik Pemprov Sumatera Barat yang dibangun, mulai pembangunannya ketika gubernurnya Bapak Gamawan Fauzi yang sempat jadi Menteri Dalam Negeri, kemudian dilanjutkan oleh Profesor Iwan Praitno 2 periode, dan ketika periode kedua masa Iwan Praitno sesungguhnya masjid ini sudah selesai secara fisik. Anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan ini lebih kurang 500 miliar rupiah, yang dominannya lebih banyak dibiayai oleh APBD Provinsi Sumatera Barat. Secara fisik pembangunan ini sudah selesai. Saya sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, ketika Prof. Iwan Praitno Gubernur Sumatera Barat di forum-forum resmi atas nama fraksi Gerindra, kami sudah juga mengusulkan bagaimana pengelolaan Masjid Raya Sumatera Barat ini. Saya menganalogikan, mengkonotasikannya atau mempuitiskan maknanya dengan sebutan Masjid Raya bercita rasa haram dan nabawi begitu. Apa itu? Kalau seandainya kita pernah ke Mekah atau ke Madinah, bagi yang umroh atau naik haji tentu sangat memahami bagaimana suasana di Masjid Nabawi maupun juga Masjid Haram Mekah. Ya, ini pemikiran kami, masjid yang bersih, yang aman, yang nyaman,
Dulu sebelum adanya petugas keamanan, memang parkir tidak teratur, termasuk juga sendal-sendal. Dan jujur juga harus akui pada 2017-18 saya juga komunikasikan dengan Biro Bintal yang mengelola Masjid Raya ini. Di bawah koordinasinya saya ajukan anggaran sebesar 775 juta khusus untuk pengamanan. Sehingganya hari ini pengamanan atau tenaga-tenaga pengamanan juga sudah memakai pakaian yang sebagai penunjuk pengamanan ya, sehingganya lebih rapi, lebih tertib, sehingganya orang berparkir juga aman, mengunjungi Masjid Raya ini juga aman dan nyaman. Di samping juga itu kebersihannya juga termasuk juga toilet, termasuk juga pelataran-pelataran masjid yang harus dibersihkan setiap waktu. Kalau perlu ada mesin seperti yang di Masjid Haram yang membersihkan pelataran parkir masjid dengan mesin, kenapa tidak begitu, sehingga terlihat mengkilat. Di samping itu juga ini lingkungan masjidnya atau kawasan di dalam Masjid Raya ini kan juga ditumbuhi tanaman, berbagai tanaman. Kami juga mengusulkan adalah tempat ruang olahraga bagi seperti basket, seperti futsal misalnya, atau pingpong misalnya, yang akan bisa dimanfaatkan oleh pengunjung masjid, terutama juga anak-anak SMP, anak-anak SMA yang ada di Kota Padang. Selesai dia sekolah, mungkin waktu istirahat atau setelah selesai sekolah tidak pulang dulu, bisa bermain di Masjid Raya Sumatera Barat. Juga dilengkapi oleh perpustakaan yang modern yang berisi referensi buku-buku terkait persoalan perjuangan syiarnya keagamaan, tokoh-tokoh Islam, buku-buku yang mengenai keagamaan juga, termasuk juga sejarah-sejarah peradaban Islam yang bisa dinikmati, dibaca atau dipinjam oleh siswa atau pengunjung masjid begitu. Termasuk juga berbasis digital. Bahkan juga karena memang di bawah lantai satunya ini masih banyak ruang-ruang kosong, saya pikir tidak ada salahnya kalau seandainya itu disetting juga tempat pertemuan, rapat-rapat pejabat, rapat-rapat anggota DPRD atau penyelenggaraan reses bisa saja di salah satu ruangan di masjid di bawah. Tapi tentu juga tata tertibnya, etikanya itu berbeda mungkin dengan tempat-tempat yang lain. Termasuk juga ya bahkan lebih ini sampai tempat orang melakukan kenduri atau barale misalnya, tapi disesuaikan dengan nuansa keagamaan kita. Mungkin musiknya juga, fasilitas infrastruktur baralenya juga harus disesuaikan. Saya pikir tidak ada yang salah sejauh dia dikelola dan ditata dengan baik. Terus kemudian juga masjid ini, pengelolaan Masjid Raya bercita rasa haram dan nabawi ini, menurut pemikiran kami, mesti saya pikir sudah saatnya kita memikirkan imam besar seperti imam besar Masjid Haram adalah tokoh agama yang kita panuti, yang fasih, yang katam keilmuannya, teruji keilmuannya, yang bisa menjadi panutan umat, contoh teladan bagi umat. Nah, kita posisikan sebagai imam besar Masjid Raya Sumatera Barat. Bayangkan, imam besar Masjid Raya Sumatera Barat, dan itu harus diberikan penghargaan dalam bentuk ya mungkin penghasilan bulanan. Saya justru usulkan ketika itu 30 juta per bulan, 15 sampai 30 juta per bulan. Juga ada imam-imam besar, imam menengahnya lah, atau apapun juga namanya. Saya pikir kapan lagi kita harus menghargai para imam-imam besar kita, para ulama-ulama besar kita begitu. Termasuk juga yang imam yang fasih, ketika kita mengikuti sholat berjamaah di Masjid Raya Sumatera Barat ini rasanya di Masjid Haram atau di Masjid Nabawi Madinah misalnya, yang merdu, yang indah, yang fasih. Saya pikir itu satu kerinduan umat. Di samping itu juga tawaran kami dalam konsep mengelola Masjid Raya bercita rasa haram dan nabawi ini adalah ada pengajian rutin ba'da subuh, ba'da zuhur, ba'da asar, maghrib maupun isya. Ada pengajian rutin yang teragendakan secara rutin. Misalnya ba'da zuhur tanggal hari ini misalnya, ada pekajian hadis, kajian tauhid misalnya, kajian tentang amaliyah, kajian tentang ajaran-ajaran sosial keagamaan juga yang lainnya. Dan itu bisa teragendakan, bisa diumumkan, diinformasikan kepada publik bahwasanya hari Kamis besok ini akan ada kajian akidah, kajian akhlak. Intinya adalah
narasumbernya bisa saja doktor-doktor atau master-master dari UIN, Universitas Islam Negeri, atau dulu namanya IAIN, atau juga ustadz-ustadz yang besar lainnya. Metodenya adalah direct question, langsung bertanya. Jamaah bertanya, ustadznya langsung menjawab. Bahkan hal-hal yang menyeleneh begitu. Pak Ustadz, saya Hidayat jualan baju atau jualan makanan di Pasar Raya Padang sudah puluhan tahun Pak Ustadz, tapi jual beli saya naik. Tidak ada pertumbuhan omset segala macam. Apa sih yang salah dari saya Ustadz? Nah, ketika itu bisa saja Ustadz mengatakan mungkin zakat tidak dibayar atau pelayanan tidak maksimal. Fungsi amaliyah yang seperti itu. Termasuk juga bahkan lebih nyeleneh, Pak Ustadz, saya sudah kokoh nih secara ekonomi, sudah anak-anak yang dari istri pertama sudah besar, saya mau istri dua secara syariah, apa sih syaratnya Pak Ustadz? Apa yang harus saya penuhi Pak Ustadz misalnya? Jadi intinya apapun juga kegelisahan umat, datanya ke masjid. Tidak lagi ke pub atau ke warung atau ke hal-hal yang seperti itu misalnya begitu. Tapi ke masjid. Kegelisahan umat, tawarannya, menunya, termasuk juga resepnya ke masjid Raya Sumatera Barat. Nah, di selain itu kami juga mengusulkan ada studio mini. Studio mini ini bisa memutar film-film pendek perjuangan, bagaimana perjuangan Imam Bonjol mensiarkan agama dulunya. Film sejarah perjuangan Islam ketika masa pergerakan atau masa-masa revolusi dulu misalnya seperti itu. Atau misalnya sejarah film pendek yang mengisahkan sejarah perguruan Parabek. Yang Parabek yang sesungguhnya bisa menjadi inspirasi, pengetahuan, keilmuan bagi adik-adik kita untuk bagaimana tokoh-tokoh Sumatera Barat, tokoh-tokoh lokal, tokoh-tokoh nasional berjuang, berkorban, mensiarkan ilmu-ilmu keagamaan. Nah, siapa yang menontonnya? Bisa saja anak-anak SD, SMP, dari Sejunjung, dari Pasaman, dari luar kota Padang. Dipungut retribusi tidak ada persoalan, 2.000, 3.000, satu tidak ada persoalan. Tapi kita mengatakannya itu adalah wisata religi yang lain begitu. Nah, di samping itu juga di beberapa parkiran ini kan juga ada tenan-tenan penjual. Saya pikir memang ini harus ditata dengan baik begitu. Mana yang kuliner, mana yang tempat tempat peralatan ibadah seperti kopiah, mukena misalnya, atau sajadah misalnya. Saya pikir ini suasana yang bisa menjadi inspirasi juga bagi masjid-masjid agung yang ada di kabupaten kota, termasuk juga masjid-masjid raya yang ada di kecamatan atau nagari. Jadi sudah saatnya, pertama adalah penghargaan kepada para ulama-ulama besar kita, dai-dai kita. Perlu, kenapa tidak? Mungkin kok kita biayai dari APBD misalnya, tentu melalui instrumen hibah atau pembiayaan bentuk lain yang sah secara undang-undang dan juga memberikan manfaat kepada imam-imam besar kita. Ini waktunya melakukan upaya penghargaan kepada imam besar. Bayangkan Masjid Raya Sumatera Barat memiliki imam besar, imam yang jadi panutan umat, yang menjadi tauladan umat, yang juga fasih bacaan sholatnya, yang juga bisa memberikan tawaran-tawaran solusi terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh umat. Nah, seperti itu mungkin yang dalam pemikiran saya. Tentu konsekuensinya adalah yang karena ini adalah milik Pemprov Sumatera Barat, tentu melalui Sekda yang saya rasa mengkoordinir ini, tentu harus ada rekrutmen yang terbuka serta selektif dari pengurus. Itu kunci. Kalau seandainya tidak ada rekrutmen yang terbuka dengan kriteria yang jelas yang akan mengurus Masjid Raya ini, ya saya punya harapan besar sesungguhnya. Kita punya harapan besar sesungguhnya. Tapi kalau seandainya pengurus-pengurusnya kurang, pikir harus ada. Saya pikir saya bisa juga studi tirunya juga di Masjid Raya Jawa Tengah, masuk juga Jawa Barat, itu adem sekali. Agenda rutin pengajian itu jelas terpampang di TV-TV yang ada di samping-samping masjid. Juga ada pengajian ini juga di-streamingkan melalui kanal-kanal media sosial, terutama YouTube misalnya. Nah, kuncinya mungkin adalah harus ada seleksi yang selektif untuk menentukan siapa pengurus masjid ini.
Sesungguhnya tidak mesti juga seluruhnya ulama begitu kan, tapi juga ada konsultan hukumnya, ada konsultan akuntannya yang akan mengelola keuangan yang transparan, akuntabel. Ada juga mungkin orang promosi dalam artian orang IT-nya juga yang akan bisa mendesain kegiatan-kegiatan. Mendesain ini adalah mengadakan atau mengkrip sedemikian rupa kegiatan-kegiatan masjid raya ini juga diketahui oleh publik, oleh banyak orang di luar Kota Padang atau di luar kawasan Sumatera Barat, Masjid Raya Sumatera Barat. Termasuk juga akuntan misalnya kan yang akan mengelola keuangan secara baik dan benar serta dilaporkan ke publik per periodik. Saya pikir ini menjadi keharusan sekarang. Termasuk juga orang entertain dalam artian penataan tamannya bagaimana. Termasuk juga, nah begitu dia. Dibuka ruangan untuk pengurus masjid ini, dibuka ruang bagi siapapun juga untuk menambah amal ibadah, untuk mengimplementasikan keilmuan dan pengalaman profesinya agar bersama-sama berkontribusi dalam menghebatkan pengelolaan Masjid Raya Sumatera Barat yang merupakan ikon Sumatera Barat. Apalagi di sekitar kawasan ini juga ada gedung Bundo Kanduang, termasuk juga Elkam. Sinergis sudah dia adat bersari syarat-syarat berarti pula kalau betul-betul kita ingin membumikan filosofis ABS SBK tersebut begitu. Nah, tentu tinggal sekarang kepada Pemprov Sumatera Barat melalui gubernur. Saya pikir kita harus terbuka juga agar selektif menseleksi, merekrut pengurus-pengurus masjid ini tidak hanya satu profesi tapi juga dari beberapa kalangan dengan konsep yang jelas, terukur, modern dan dimiliki oleh semua lapisan masyarakat dan dibanggakan oleh seluruh masyarakat Sumatera Barat, termasuk juga kawan-kawan juga yang mungkin yang berbeda keyakinan. Karena fungsinya adalah juga penyejuk, katalisator dan juga tempat orang ya kalau dia stres, kalau dia ada persoalan, kesejukan itu ada di masjid. Nah, hari ini apakah itu yang menjadi harus perjuangan spirit bersemangat kita bersama-sama bagaimana mewujudkan Masjid Raya bercita rasa haram dan nabawi. Demikian pikiran Hidayat terkait pengelolaan Masjid Raya Sumatera Barat yang sesungguhnya sudah 3 tahun yang lalu kita coba suarakan di sidang-sidang paripurna sebagai anggota DPRD Sumatera Barat. Demikian billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali kepada sesi selanjutnya di channel Kopi Pahit Hidayat. Bye. Sip.